Melalui sosialisasi kebijakan kependudukan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, tahun anggaran 2020 di Hotel Valentine, Jalan Pahlawan, Kota Bontosunggu, Minggu 9 Agustus 2020. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jeneponto, Haji Muhammad Jafar Abbas mengatakan, warga yang tidak memiliki kartu identitas resmi seperti kartu tanda penduduk (KTP), kartu keluarga (KK), dan kartu identitas atau dokumen lainnya, maka warga tersebut termasuk warga ilegal yang tidak diakui di suatu daerah. Jadi seperti apa yang saya sampaikan tadi, bahwa kalau ada warga yang tidak memiliki data kependudukan yang jelas atau yang resmi, seperti tadi yang saya sampaikan itu, diantaranya KTP atau dokumen-dokumen yang lainnya, itu sama halnya kalau kita anggap warga itu adalah sama dengan warga yang tidak jelas atau penduduk ilegal. Kenapa sampai saya katakan begitu? Karena orang ini tidak punya data di daerah kita ini, misalnya di Jeneponto. Kalau ada orang seperti itu, ya kita bisa katakan bahwa penduduk itu sama dengan penduduk ilegal, penduduk atau warga yang tidak jelas keberadaannya, karena mereka tidak terdaftar sebagai data warga penduduk di Jeneponto. Sehingga bisa kita katakan bahwa warga itu atau penduduk itu ya bisa diistilahkan penduduk liar atau yang lainnya, mungkin kalau biasa kita dengar itu adalah penduduk ilegal. Sementara itu, Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jeneponto, Haja Isnawati SE mengatakan, sosialisasi ini melibatkan para kepala desa dan aparat desa, termasuk kepala dusun. Karena kedepannya untuk pengurusan administrasi kependudukan, warga tidak lagi harus ke kantor Capil, melainkan ke kantor desa setempat, kecuali perekaman dan pengurusan kartu identitas anak atau KIA harus diselesaikan di kantor Capil, sebagaimana diatur sesuai peraturan dalam negeri atau Permendagri nomor 109 tahun 2019. Para kepala desa dan aparat desa, termasuk Pak Dusunnya. Karena kenapa? Nanti ke depan ini untuk pengurusan administrasi kependudukan, kecuali KTP dan KIA, kartu identitas anak, karena itu kan dicetak di Dukcapil, yang lain itu boleh dicetak di desanya masing-masing. Jadi caranya cukup Pak Dusun mengambil semua administrasi, kelengkapan semua administrasi kependudukan masyarakatnya, baru disampaikan ke kantor desa. Nanti di kantor desa itu satu orang dia amanatkan untuk ke Dukcapil membawa semua berkasnya. Setelah itu kita input, nanti dia cetak sendiri lewat email desanya. Jadi dia print sendiri di kantornya? Iya, dia print sendiri. Kecuali ada dua, KTP dan KIA. Oh, itu ya. Semua administrasi kependudukan boleh dicetak lewat emailnya desa. Jadi ke depan ini warga tidak lagi harus mengantri di kantor? Iya, tidak perlu lagi. Kecuali perekaman. Itu pun perekaman, kalau banyak kita pelayanan keliling ke desa-desa. Kita jemput bola? Dijemput bola, iya. Terkait pelayanan perekaman KTP elektronik, kantor Capil Jeneponto saat ini hanya memiliki satu alat perekam, sehingga bagaimana mungkin bisa memaksimalkan pelayanan. Alat yang kita gunakan itu, sarana dan prasarana yang kita gunakan itu masih pemberian dari Dirjen Capil. Jadi alat itu cuma satu yang bisa kita gunakan sekarang, seperti alat perekaman. Bagaimana kita mau bisa maksimalkan pelayanan kalau sarana dan prasarana kita tidak mendukung. Ke depan itu mudah-mudahan eksekutif dan legislatif itu mau membantu di Dukcapil dalam pengadaan alat, sarana dan prasarana, supaya bisa kita memaksimalkan pelayanan. Pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jeneponto berharap eksekutif dan legislatif dapat membantu
dalam hal pengadaan alat, terutama alat perekam KTP elektronik, agar pelayanan di kantor Capil Jeneponto dapat berjalan maksimal. Dari Jeneponto, Sulawesi Selatan, Tim Liputan, Listing Berita melaporkan. Satu bulan mencari pekerjaan tidak sesuai dengan ijazahnya, tidak